Salam sahabat literasi. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu karya ilmiah. Di mana karya ilmiah ini membahas tentang One Piece tentunya. Pembahasan video kali ini, kita akan membahas hal yang berhubungan dengan series Arc Wano. Tentu sahabat literasi penasaran bukan? Apa saja literasi yang akan kita bahas dari series Arc Wano ini? Tanpa menunggu lama lagi, mari kita bahas karya ilmiah ini. Oke sahabat literasi. Pembahasan kali ini, kita ambil dari karya ilmiah berbentuk skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizkia Rahman. Adapun, Muhammad Rizkia Rahman adalah mahasiswa dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan penelitian yang ditulisnya dengan judul Analisis Semiotika Representasi Kepemimpinan Jepang dalam film One Piece series Arc Wano. Di dalam abstrak, penulis menyebutkan bahwa One Piece merupakan salah satu film animasi yang di dalamnya banyak menggambarkan tentang sejarah, tokoh, legenda, tempat, ras, suku bahkan isu global sekalipun. Khususnya dalam Arc Wano ini, terdapat cuplikan yang merepresentasikan kepemimpinan yang terjadi di negara Jepang, mulai dari sistem pemerintahan, sifat kepemimpinan hingga sejarah kepemimpinan yang terjadi. Berbicara sifat tentu ada sifat positif dan negatif dalam kepemimpinan. Hal ini juga yang coba penulis lihat berdasarkan sudut pandang Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian adalah, bagaimana analisis semiotika representasi kepemimpinan Jepang dalam film One Piece series Arc Wano? Dan melihat analisis representamen, objek dan interpretan. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penulis juga menyebutkan dalam abstrak bahwa penelitian ini menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Semiotika yang merupakan ilmu yang mempelajari tanda atau sign. Dan Charles Sanders Peirce menjelaskan teorinya melalui semiotik triangle yaitu, berupa representamen yaitu penanda, objek yaitu tanda, dan interpretan yaitu korelasi tanda dan penanda. Di dalam abstrak juga, penulis menemukan 6 scene yang merepresentasikan kepemimpinan Jepang. Peneliti menemukan bahwa kebijakan dan sistem kepemimpinan Jepang yang terdapat dalam cuplikan dan dialog di dalam scene yang mengonstruksikan bahwa negara Jepang memiliki sistema kepemimpinan shogun, menerapkan kebijakan negara tertutup, kepemimpinan yang tidak adil, pemberontakan samurai terhadap shogun, terjadi pengelompokan kasta dan diskriminasi dan kebijakan kerja paksa terhadap tawanan dan rakyat yang dijajah. Dalam penelitian skripsi ini penulis membagi pembahasan ke dalam 6 bab. Namun pada video ini kita tidak membahas seluruhnya dari bab tersebut. Kita hanya membahas berdasarkan temuan dari abstrak dan hasil penelitian. Dalam data dan temuan penelitian penulis, hanya mengategorikan scene yang mengandung budaya dan sifat kepemimpinan Jepang saja. Adapun kategori scene ini terdiri atas 6 scene, di mana setiap scene akan dianalisis berdasarkan triangle semiotika Charles Sanders Peirce. Scene 1 Kepemimpinan Shogun. Berdasarkan analisis penulis, scene ini merepresentasikan berupa negara Wano merupakan negara yang bersistem kepemimpinan shogun. Hal ini ditunjukkan melalui dialog antara Yasui dan Oden yang sedang membicarakan tentang siapa shogun di negeri Wano selanjutnya. Menurut peneliti pada scene ini menyajikan gambaran Jepang yang juga menganut kepemimpinan atau pemerintahan shogun, yang berada pada masa pramodernisasi di era feodal. Scene 2. Kebijakan negara tertutup. Di scene ini merepresentasikan negeri Wano merupakan negara tertutup. Hal ini diperlihatkan pada potongan scene ketika 9 sarung pedang atau Akayaza 9 mempunyai tujuan untuk membuka negara Wano. Dan Brook menjelaskan bahwa negeri Wano adalah negara yang tertutup dan sama sekali tidak berhubungan langsung dengan negara luar. Penulis menganalisis bahwa scene ini menggambarkan negara Jepang yang dalam sejarahnya juga pernah menjadi negara tertutup yakni pada zaman Edo di mana Jepang diperintah oleh keluarga Tokugawa. Selama pemerintahannya Tokugawa mencoba menciptakan stabilitas dan keamanan di Jepang. Salah satunya adalah Sakoku, yaitu isolasi politik pada tahun 1639. Scene 3 Kepemimpinan yang tidak adil. Scene ini merepresentasikan bahwa kondisi di sebagian wilayah negara Wano yang tidak merasakan keadilan dari pemimpin mereka yaitu Shogun Orochimaru dan Kaido. Ini terlihat pada dialog antara Tersuru, Luffy dan Zoro.
yang menjelaskan wilayah Okobore adalah wilayah kumuh, miskin dan mengharapkan sisa-sisa dari pusat wilayah yang sejahtera. Ini akibat dari ketidakadilan pemimpin Wano. Peneliti berkesimpulan bahwa pada scene ini menggambarkan beberapa wilayah di negeri Jepang yang juga pernah merasakan ketidakadilan dari pemimpin dan penguasa yang memegang kendali masyarakat Jepang di era Taisho. Scene 4. Pemberontakan Samurai. Scene ini merepresentasikan di mana 9 sarung pedang atau Akayaza Nine melakukan perjalanan waktu melalui Wano yang awalnya mereka telah putus asa. Tetapi kemudian mereka menemukan orang-orang yang masih setia kepada keluarga Kozuki, dan berencana untuk mencari lebih banyak sekutu untuk melawan Orochi dan Yonko Kaido. Penulis mengamati bahwa scene ini menggambarkan atau merepresentasikan pemberontakan para samurai Satsuma yang terjadi di negeri Jepang. Pemberontakan Satsuma juga dikenal sebagai Perang Seinan, yaitu pemberontakan samurai yang tidak puas terhadap pemerintah kekaisaran baru. Scene 5. Wilayah yang diasingkan dan diskriminasi rakyat miskin. Scene ini merepresentasikan bahwa wilayah Ebisu dan Okobore merupakan wilayah yang diasingkan dan menjadi wilayah sisa-sisa di negeri Wano. Ini terlihat dari dialog antara Zoro dan masyarakat di wilayah Ebisu. Ini juga menandakan bahwa ada pengelompokan golongan atau diskriminasi dari pemimpin Wano terhadap rakyat yang kaya dan rakyat miskin. Pengasingan dan diskriminasi yang terjadi dalam scene ini, menurut penulis merepresentasikan kelompok masyarakat Jepang Burakumin. Burakumin awalnya etnis Jepang orang dengan pekerjaan dilihat sebagai kegare atau kekotoran selama zaman feodal Jepang. Scene 6. Pekerja paksa. Scene ini merepresentasikan para pekerja atau tahanan penjara Udon di negeri Wano dipaksa untuk bekerja dengan keras sampai ada salah satu tahanan yang pingsan. Jika mereka melawan kepada penjaga maka mendapat ancaman siksaan bahkan dibunuh. Selain itu penjara Udon adalah wilayah yang diubah menjadi pabrik senjata yang berfungsi sebagai kamp kerja paksa dan perbudakan, di mana semua pembangkang Shogun Orochi yang secara terbuka memberontak terhadapnya dipenjara dan dijatuhkan hukuman kerja paksa seumur hidup. Menurut penulis dalam scene ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh pemimpin dan para tentara Jepang terhadap masyarakat Indonesia dan Korea. Pekerja paksa atau Romusha sebagai panggilan bagi orang-orang Indonesia pada penjajahan Jepang yang terjadi tahun 1942 sampai 1945. Sahabat anime literasi, dari pembahasan di atas, terlihat adanya representasi kepemimpinan Jepang yang ditunjukkan dalam scene arc Wano dalam anime One Piece. Tentu sahabat literasi mengetahui bahwa arc Wano merupakan gambaran dari negara Jepang dalam anime One Piece. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Salam literasi.